Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Risa Ulianur Ashifa from A1 2020 with study number 202200026. I would presented about preposition, and here I have a three definition by Yule, Potts, and Van der Sande in Nicholas Escher in this presupposition. Yule states that presupposition is something the speaker assumes to be the case prior to make an utterance. Artinya, Yule menyatakan bahwa praanggapan adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kasus sebelum membuat suatu ujaran. And then, Potts says that presupposition of an utterance are the piece of information that speaker assumes in order for their utterance to be meaningful in the current context. Artinya, Potts mengatakan bahwa praanggapan suatu ujaran adalah potongan-potongan informasi yang diasumsikan penutur agar ujaran mereka bermakna dalam konteks saat ini. Kemudian, Van der Sande in Nicholas Escher view presupposition as an apport with semantic context. Katanya, Van der Sande dalam Nicholas Escher itu memandang praanggapan atau presupposition ini sebagai anafora dengan konteks semantik. So, the conclusion is the preposition is an assumption which is accepted by hearer from the speaker based on the background belief of the hearer. Jadi, si praanggapan ini adalah anggapan yang diterima oleh pendengar dari penutur berdasarkan latar belakang si keyakinan pendengar. For example, Jane no longer writes fiction. Artinya, kita bisa beranggapan bahwa Jane just write one fiction. Jadi, only one. Jadi, hanya menulis sekali saja fiksi ini. Terus, ada lagi contohnya, have you stopped eating meat? Atau artinya, kamu hanya boleh memakan sekali saja daging. Seperti itu. And then I have two types presupposition by Potts and by Yule. For the first, I will explain about types of presupposition by Potts. There is pragmatic presupposition and semantic presupposition. First, I will explanation about pragmatic presupposition. Pragmatic presupposition itu dalam bahasa Indonesianya bisa disebutkan juga diterima secara tidak langsung. Jadi ini adalah anggapan yang diterima oleh pendengar tidak langsung dari si pembicaranya. Jadi si pembicaranya itu nggak langsung berbicara bahwa beranggap memiliki tidak langsung berbicara seperti itu gitu. Melainkan dilihat dari konteks dan harapan pembicara. Jadi kayak makna tersembunyi. For example, Budi and Mina were at a mall and it was time for lunch. Mina itu berkata, the food looks delicious. While showing to a stand food. Dia sambil nunjuk ke food stand gitu. Kayak, wah makanan itu terlihat enak gitu. Kemudian Budi menjawab, okay, let's eat that food. In this example, jadi ini tuh adalah waktunya lunch time, waktunya untuk makan siang. Kemudian si Budi ini tuh presuppose that Mina is already hungry. Jadi dia beranggapan kalau misalkan si Mina ini tuh lapar dan pengen makan yang dia tunjuk gitu. Kemudian, semantic presupposition itu kebalikannya dari pragmatic. Kalau pragmatic secara tidak langsung, kalau semantic presupposition itu diterima secara langsung. Ini adalah anggapan yang diterima pendengar secara langsung yang didapat dari ujaran pembicara. Jadi langsung. Kayak contoh yang tadi, it's lunch time ya. Mina sama Budi itu lagi di mall. Terus ngelihat food stand. Terus Mina tuh nggak langsung kayak kalau tadi tuh kan bilang kayak ih makanannya enak banget gitu, kelihatan enak gitu. Kalau misalkan di sini Mina bilang I'm hungry, I want that food sambil menunjuk ke food standnya. Jadi itu adalah anggapan yang langsung. Kemudian Budi langsung connect kayak okay, let's eat that food.
Jadi Budi itu langsung presuppose that Mida is already hungry and want to eat that gitu. Kemudian ada types of presupposition by Yule. There is 6 types. For number 1 is existential presupposition. Number 2 is factive presupposition. Number 3 is lexical presupposition. Number 4 is non-factive presupposition. Number 5 is structural presupposition. And number 6 is counterfactual presupposition. For the first, I will explanation about existential presupposition first. Jadi existential presupposition itu, atau lebih singkatnya lagi, jadi si existential presupposition ini show how the existence of thing can be conveyed through presupposition. Jadi anggapan eksistensial ini tuh menunjukkan bagaimana keberadaan sesuatu dapat disampaikan melalui pengandaian, berandai-andai gitu. For example, my mother's dress is dirty. It can be presupposed. Jadi bisa dianggap bahwa dari kalimat ini my mother's dress is dirty. Bisa dianggap gitu ya, diandaikan bahwa my mother is exists, ibu saya ada, and then she has a dress. Karena tadi kan my mother dress gitu. Jadi dress kepunyaan ibu saya. Jadi ibuku ada dan dia mempunyai dress. And her dress is dirty. Dan dressnya itu kotor. And then for number 2 is factive presupposition, atau bisa digaris besarkan ini fakta gitu, berdasarkan fakta. This presupposition derived from some verb that conclude a fact follows, such as know, and realize, using know and realize, and of phrase involving glad. The verbs have an exact meaning that can be treated as a fact. Jadi, si praanggapan ini tuh berasal dari beberapa kata kerja yang dapat menyimpulkan suatu fakta, yang diantaranya yang menggunakan know and realize, and frase yang melibatkan senang, involving glad gitu. Kemudian kata kerja ini memiliki arti yang tepat dan bisa dianggap sebagai fakta. Sebagai contohnya, Susan did not realize someone was ill. It can be presupposed someone is ill. Jadi ada seseorang yang sakit, faktanya gitu. Karena Susan tuh nggak tahu kalau ada seseorang yang sakit. Berarti anggapannya bahwa faktanya berarti ada seseorang yang sakit. And then number 3, lexical presupposition. Bisa ditarik tarik garis mungkin ya, kayak ini tuh adalah penegasan dalam tuturan. This presupposition is a presupposition obtained through speech interpreted through affirmation in speech. It is interpreted by the presupposition that another meaning can be understood by the hearer, and it uses lexical items such as stop, start, and again. Jadi peranggapan ini tuh merupakan peranggapan yang diperoleh melalui tuturan yang ditafsirkan melalui penegasan dalam tuturan. Hal ini ditafsirkan dengan pengandaian bahwa makna lain dapat dipahami oleh pendengar dengan menggunakan item leksikal seperti stop, start, and again. For example, Irsan stopped smoking. Itu kalimatnya. It can be presupposed that he used smoke when he was young, misalnya ya. Kemudian, but now he stopped smoking because he has known the danger of smoke. Atau lebih singkatnya, jadi si Irsan ini tuh dulunya adalah seorang perokok. Kita bisa menganggap bahwa si Irsan itu adalah seorang perokok dulunya. Dan dia sekarang sudah bukan perokok. Sudah berhenti merokok karena dia tuh mungkin ya, dia tahu karena bahaya dari merokok itu bahaya gitu. Kayak contoh lain, you're late again. It can be presupposed that you are late before. Jadi kayak you are late again gitu, lagi gitu. Kenapa kamu telat lagi gitu. Berarti
sebelumnya si orang ini tuh pernah telat gitu. And then number 4 is non-factive presupposition. Kebalikan dari factive presupposition, non-factive presupposition ini tuh berbicara tentang bukan fakta. Non-factive presupposition is that assumed not to be true or real. Jadi di sini tuh verbs yang digunakan tuh bukan know and realize yang sebagai fakta, tapi sebagai sesuatu yang tidak nyata gitu, seperti dream, imagine, and pretend, as shown in the example below, are used with the presupposition that what follow is not true. Jadi ini tuh nggak nyata gitu, tidak benar. Kayak contoh, I dream that she was rich. Itu tuh hanya kita bisa beranggapan bahwa nyatanya dia itu nggak kaya karena hanya di dalam mimpi, dan saya hanya bermimpi bahwa dia itu menjadi kaya. Number 5 is structural presupposition. Structural presupposition is expressed through speech whose structure is clear and immediately understood. What question are asked? Jadi using question word kayak who, where, why, when, and how to show presupposition that arise from the speech. Jadi kayak peranggapan struktural ini tuh diekspresikan melalui tuturan yang strukturnya jelas dan langsung dipahami. Pertanyaan yang diajukan itu adalah kayak who, where, why, when, and how, untuk menunjukkan peranggapan yang muncul. Jadi untuk kayak underline gitu ya, anggapannya itu, presuppositionnya. Jadi kayak contohnya, when did Idar leave? Itu tuh artinya berarti si Idar tuh udah pergi, Idar left gitu. Atau contohnya, contoh lainnya, where did you buy the laptop? It can be presupposed that you bought the laptop. Jadi kayak di mana kamu beli laptop? Anggapannya jadi kayak kamu beli laptop gitu. Artinya kamu beli laptop gitu. Number 6, last is counterfactual presupposition. A counterfactual presupposition has meaning that is presupposed, not only true. Hampir kayak non-factive ya di sini, mungkin kayak hampir kayak itu. But it is the opposite of what is true or contrary to fact. Jadi peranggapan ini memiliki arti bahwa yang diandaikan itu bukan hal yang benar, bisa jadi nggak benar gitu, tetapi juga kebalikan dari apa yang benar atau bertentangan dengan fakta. Jadi mungkin ini bukan fakta, kayak non-factive lagi. Kemudian condition that produce presupposition such as this usually contain if clause. Jadi di sini tuh menggunakan if clause. Langsung contohnya aja deh ya. Contohnya kayak, if you were my family, I would not allow you to do this. Kayak, jika kamu itu keluarga saya, aku tidak akan membiarkan kamu melakukan ini. It can be presupposed that in fact, you di sini itu are not my family, bukan keluarga saya. But you are just maybe a friend or cuma kenalan aja gitu, atau cuma orang yang stranger gitu yang hanya dikenal gitu. Kemudian ada nih contoh yang lain. If you are my friend, you would have helped me. Jadi jikalau kamu itu teman saya, kamu akan membantu saya. Ini tuh berarti kan jika gitu, kayak jika berandai-andai kalau kamu teman saya, oh berarti kamu itu bukan teman saya gitu. That's all for me. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.